Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Indra, BP 1910522049 dari kelas Penganggaran Bisnis M2. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi anggaran tenaga kerja langsung. Sekaligus nanti saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang contoh soal yang telah saya buat mengenai anggaran tenaga kerja langsung, sekaligus mencari biaya tenaga kerja langsung. Jadi demi mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kepada video pembahasannya. Baik, sebelum saya masuk kepada pembahasan soal yang telah saya asumsikan pada video kali ini, saya ingin menjelaskan dulu mengenai materi saya ingin menjelaskan dulu pengertian dari tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsung ini adalah tenaga manusia yang secara langsung berperan dalam proses produksi. Dengan ciri-ciri yang pertama, besar kecilnya biaya berhubungan secara langsung dengan kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. Yang ketiga, kegiatan tenaga kerja langsung dihubungkan dengan produksi untuk penentuan harga pokok. Jadi pada prinsipnya tenaga kerja langsung itu terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Ya, contohnya di sini untuk perusahaan yang memproduksi kursi rotan misalnya. Yang disebut dengan tenaga kerja langsung itu antara lain tukang potong rotan, tukang ketam atau pelicin kursi rotan, dan tukang warna kursi rotan. Ada juga faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung ini. Ya, di antara lain yang pertama rencana produksi, yang kedua bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Faktor yang ketiga standar penyelesaian produk dan standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Dan yang keempat, sistem upah yang digunakan menurut waktu per jam, hasil per unit, atau dengan insentif interval. Mungkin sedikit itu yang saya ingin sampaikan mengenai materi tenaga kerja langsung. Langsung saja kita ke video pembahasan kali ini dengan contoh soal pada kasus kali ini itu PT Indrajaya menyusun anggaran tenaga kerja untuk tahun 2021. Proses produksi dilaksanakan oleh dua departemen, yaitu Departemen H dan Departemen I. Rencana produksi dalam satuan unitnya yaitu triwulan 1 ada 5.000 unit, triwulan 2 ada 7.000 unit, triwulan 3 ada 4.000 unit, dan triwulan 4 ada 9.000 unit. Rencana jam tenaga kerja langsung per unit produk dalam satuan jam yaitu Departemen H ada 4, saya asumsikan di sini adalah 4 jam, Departemen I 6 jam. Rencana tarif upah per JKL yaitu saya asumsikan Departemen H 13.000, Departemen I 17.000. Lalu yang diminta pada kasus kali ini, susunlah anggaran tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah tabel dari PT Indrajaya mengenai anggaran tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung tahun mengenai anggaran tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung tahun 2021. Di sini ada kolom periode. Ada triwulan 1 sampai triwulan 4 dan produksi, kolom produksi sebagaimana yang telah saya asumsikan tadi, triwulan 1 ada 5.000 unit, triwulan 2 7.000 unit, triwulan 3 4.000 unit, triwulan 4 9.000 unit. Lalu cara mencari total JKL, kolom ini pada Departemen H dulu. Cara mencari total JKL di Departemen H yaitu seperti yang telah saya tentukan tadi, JKL per unitnya ada 4 jam. Lalu mencari hasilnya, produksi di triwulan 1 5.000 dikali dengan JKL per unitnya 4 jam, hasilnya total dari JKL-nya 20.000. Begitu juga dengan triwulan 2 7.000 dikali 4 jam, hasilnya 28.000. Triwulan 3 4.000 dikali dengan 4 jam, hasilnya 16.000. Di triwulan 4 9.000 dikali 4 jam, hasilnya 36.000. Lalu ini adalah jumlah
Jumlah ini jumlah produksi ada 25.000. Lalu kita jumlahkan juga angka yang telah kita dapatkan di total JKL kali ini dengan total jumlahnya 100.000. Lanjut ke kolom jumlah pada departemen H ini. Kolom jumlah ini didapat dari hasil total JKL dikali dengan 13.000 sebagaimana tarif yang telah saya asumsikan tadi. Hasilnya total JKL-nya 20.000, tarif yang telah saya asumsikan tadi 13.000 dikalikan hasilnya 260 juta. Lanjut ke triwulan 2 seperti itu juga, 28.000 dikali 13.000 hasilnya 364 juta. Dan 16.000 di triwulan 3 dikali dengan 13.000 hasilnya 208 juta. 36.000 dikali 13.000 hasilnya 468 juta. Setelah angka didapat dijumlahkan hasilnya 1.300 juta. Lanjut ke kolom departemen I. Jadi pada departemen I ini terdapat JKL per unitnya yang telah saya asumsikan tadi, yaitu 6 jam. Cara mencari total JKL sama dengan departemen H, yaitu produksi pada triwulan 1 sebanyak 5.000 dikali dengan 6 jam, hasilnya 30.000. Lanjut ke triwulan 2 seperti yang tadi juga sama, 7.000 dikali 6 jam hasilnya 42.000. 4.000 di triwulan 3 dikali 6 jam hasilnya 24.000. Dan 9.000 di triwulan 4 dikali dengan 6 jam hasilnya 54.000. Setelah angka didapat ditotal dan dijumlahkan hasilnya 150.000. Dan pada kolom jumlah di departemen I ini juga sama dengan departemen H. Hasilnya didapat dari total JKL di triwulan 1 ada 30.000 dikali dengan tarif yang telah saya asumsikan di sini 17.000, hasilnya 510 juta. Sama dengan yang tadi, 42.000 di triwulan 2 dikali dengan 17.000 hasilnya 714 juta. Di triwulan 3 ada 24.000 dikali dengan 17.000 hasilnya 408 juta. Di triwulan 4 54.000 dikali dengan 17.000 hasilnya 918 juta. Dan setelah angka didapat di total atau dijumlahkan hasilnya 2.550 juta. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.